Oke, picuan buat para cuanmania. Di video kali ini kita seperti biasa akan membahas 5 emiten. Dan sebelum kita membahas 5 emiten tersebut, kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Ya, jadi saya akan bahas dulu apa saja yang kita akan bahas nanti. Ini ada Telkom, PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kedua ada UNVR, Unilever Indonesia Tbk. Yang ketiga ada KF, Kimia Farma Tbk. Yang keempat ada SCMA, Surya Citra Media Tbk. Dan yang terakhir ada AMRT, Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, sebelum itu kita akan membahas pergerakan IHSG kita terlebih dahulu. Jadi dengan keadaan krisis ekonomi dunia yang seperti ini, saya akan membahas senario terburuk yang berpotensi terjadi. Nah, jadi pada saat ini terlihat bahwa IHSG ini sedang tertahan di support yang cukup kuat ya, yaitu di kisaran harga 6.500-an. Nah, ini merupakan sebuah area penentuan yang akan menentukan akankah IHSG melakukan penurunan yang jauh atau tidak. Kenapa? Karena jika area ini di breakdown ya, yang menurut saya bukan sebuah hal yang berpotensi kecil lagi. Jadi area ini sangat perlu diwaspadai banget. Kenapa? Karena jika ini di breakdown secara price action pun ini telah membentuk sebuah pattern double top di sini. Ya, dan neckline-nya ada di area di harga low-nya itu di harga 6.509,88. Jadi jika area ini di breakdown, ini secara price action pun akan berpotensi melakukan penurunan. Nah, jika misalnya area bottoming dari wave A-nya ini di breakdown ya, ini jika kita lihat subwave, saya sudah gambarkan subwave C-nya yang berpotensi terjadi. Jadi jika IHSG breakdown dari area neckline dari double top dan juga gagal ya, seperti yang kita lihat pada tanggal 11 Juli ini, setelah ia breakdown dari EMA 200 ini gagal melakukan breakout lagi kembali ke atas EMA 200 ini. Jadi EMA 200 ini juga berlaku sebagai sebuah resisten yang cukup kuat. Jadi jika area 6.500 tadi ini ditembus, ini bisa saja IHSG akan membentuk sebuah subwave 3 dari wave C-nya ya. Jadi setelah ia membentuk subwave 3 dari wave C yang berpotensi melakukan bottoming di harga 6.250, ia berpotensi akan melakukan technical rebound kembali ke area support, turn into resistance ya, yang bertemu juga dengan sebuah Fibonacci 38,2%. Kenapa 38,2% yang saya ambil? Karena wave 2 nya ini dibentuk dengan koreksi sebesar 61,8%, yang berarti koreksi dari wave 4-nya ini akan berpotensi lebih kecil dari Fibonacci 50%. Nah, setelah ia melakukan technical rebound kembali ke area support dan into resistance ini, dia bisa saja berpotensi melakukan penurunan yang lebih jauh menuju ke area support yang kuat banget ya, di kisaran area 5.750. Nah, dan 5.750 juga secara price action merupakan sebuah target dari pattern double topnya. Jadi ini merupakan worst scenario ya, jadi scenario terburuk yang berpotensi terjadi untuk IHSG. Nah, jadi area 6.500 ini sangat harus dipantau ya. Jadi jika di breakdown ini kita tidak bisa trading begitu agresif. Kenapa? Karena IHSG-nya akan berpotensi melakukan penurunan yang cukup signifikan gitu. Nah, untuk emiten pertama yang kita akan bahas hari ini ada Telkom, PT Telkom Indonesia Persero Tbk ya. Jadi Telkom kemarin setelah ia melakukan penurunan yang cukup jauh, yang saya notice pertama itu adalah dia adanya sebuah divergence ya, ada sebuah bullish divergence. Kita bisa lihat dari indikator RSI-nya juga. Dan jika kita lihat yang menarik dari Telkom ya, dari sisi net foreign buyer sell-nya ini, nah setelah foreign lama banget melakukan distribusi, kemarin tanggal 15 ya, 15 Juli ini bisa kita lihat bahwa foreign telah melakukan pembelian sebesar 298,334 miliar, yang merupakan angka yang cukup signifikan. Jadi menurut saya ini Telkom cukup menarik ya. Jadi setelah ia membentuk divergence ini juga, jika kita lihat Telkom ini berpotensi membentuk sebuah pattern double top,
Telkom berpotensi membentuk sebuah pattern double bottom with divergence, ya. Tapi jika saya lihat juga Telkom ini gagal closing di atas area MA 200 yang tertahan juga oleh area MA 50. Jadi untuk besok ini bisa saja Telkom berpotensi melakukan koreksi lagi sedikit ke kisaran area resistance turn into support. Nah, resistance turn into support ini saya dapatkan dari time frame yang lebih rendah lagi, ya. Jadi di time frame yang lebih rendah lagi juga saya menemukan adanya sebuah pattern double bottom yang telah di breakout, ya, dengan neckline di kisaran harga 4080-an. Nah, jadi besok Telkom ini berpotensi akan melakukan koreksi kembali ke area resistance turn into support tersebut. Baru ia bisa berpotensi melakukan pantulan ke area neckline dari pattern double top dalam time frame daily-nya di harga 4230. Nah, jadi yang rekan-rekan yang suka melakukan buyout weakness ini menurut saya pada saat ini lumayan ketinggian, ya. Jadi lebih baik menunggu adanya koreksi terlebih dahulu. Nah, setelah ia koreksi ini, ia akan berpotensi menuju ke area neckline jika ia melakukan pantulan di area tersebut, dan jika neckline 4230 ini ditembus, ia bisa berpotensi menuju target dari double bottomnya ini di kisaran harga 4.500-an. Bahkan ia bisa saja berpotensi menutup gap di harga 4.620. Tapi ya secara price action jika kita ukur target dari double bottomnya ini, dia hanya berpotensi menuju ke kisaran harga 4.500-an. Oke, untuk emiten kedua yang kita akan bahas hari ini ada Unilever, ya. Jadi Unilever yang pertama saya lihat ini pada saat ini dia sedang membentuk sebuah pattern bullish flag, ya, atau bisa dikatakan sebuah flag biasa, ya. Jadi dia sedang dalam tahap reakumulasinya di area atas. Dan yang menarik, ya, jadi kita bisa katakan dalam jangka pendek ini Unilever pada saat ini telah membentuk sebuah Elliott wave 1, 2, 3, dan 4, dan pada saat ini bisa saja jika ia breakout dari area resisten ini berpotensi menuju membentuk sebuah wave 5 dengan target berpotensi di kisaran harga 5.600 yang merupakan target dari bullish flag-nya. Nah, yang menarik dari Unilever, ya, yang saya lihat ini area MA50 ya, ini sudah mendekati area sideways dari Unilever ini. Jadi area MA50 ini bagus banget untuk rekan-rekan yang suka risk reward ratio yang cukup besar. Jadi area MA50 ini bisa dijadikan patokan untuk melakukan pembelian dan juga patokan untuk melakukan stop loss, ya. So, jadi rekan-rekan yang suka melakukan pembelian buy and weakness ini bisa meletakkan area pembeliannya di kisaran area MA50 dengan stop loss yang ketat banget, ya, sekitar 1%, dengan target ke kisaran harga 5.600-an, yaitu 16%. Jadi risk reward ratio-nya itu 1/17, ya. Jadi itu lumayan banget, ya, menurut saya, yang berpotensi juga merupakan sebuah area yang berpotensi menjadi puncak dari wave 5 gitu. Nah, untuk emiten ketiga, ya, yang kita akan bahas hari ini ada KF, Kimia Farma Tbk, ya. Nah, yang pertama saya lihat dari Kimia Farma yang menarik adalah 3 hari kemarin ini foreign flow-nya cukup kuat, ya. Nah, jadi dengan foreign flow yang cukup kuat ini saya masih melihat bahwa KF ini bisa berpotensi melakukan kenaikan yang sedikit lebih jauh lagi. Nah, untuk KF menurut saya ini bakal bagus banget jika ia bisa melakukan penguatan ke kisaran area resisten, ya, di harga 1.600-an yang bertemu juga dengan area MA100, ya, dalam time frame daily. Dan setelah itu dia akan berpotensi melakukan koreksi yang menuju ke area demand yang dibentuk pada 14 Juli kemarin. Dan ia setelah itu akan berpotensi membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder. Nah, area demand ini juga setara dengan area left shoulder-nya, jadi bisa dikatakan support yang cukup kuat juga. Dan yang kedua ini juga kita bisa lihat bahwa adanya sebuah bullish divergence di mana pada chartnya membentuk sebuah lower low dan di RSI-nya membentuk sebuah higher low gitu. Nah, misalnya jika KF ini benar membentuk sebuah inverted head and shoulder dan membreakout area 1610-an ini bisa berpotensi
menuju ke target dari inverted head and shoulder di kisaran harga 2000 yang bertemu juga dengan MA 200 nya. Jadi rekan-rekan yang nyangkut ya, juga bisa menggunakan peluang ini untuk mulai mengurangi posisi gitu. Nah, untuk emiten keempat yang kita akan bahas hari ini ada SCMA, Surya Citra Media Tbk ya. Nah, hal pertama yang saya notice dari SCMA ini, ia setelah konsisten membentuk sebuah lower low terus-menerus ya, bisa kita lihat di sini dia terus-menerus membentuk lower low. Nah, pada kemarin tanggal 4 Juli ini ia berhasil membentuk sebuah higher low yang merupakan sebuah hal yang bisa dikatakan merupakan sebuah tanda adanya reversal gitu. Nah, yang kedua saya notice ini adanya sebuah bullish divergence juga di RSI-nya. Nah, ini juga merupakan sebuah tanda akan adanya sebuah reversal dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga saya notice ini volume pembelian di area bawah ini lumayan tinggi ya, dan jika kita lihat volume penjualannya ini di bawah volume rata-rata 20 hari kemarin yang merupakan hal positif untuk SCMA. Nah, untuk SCMA saya akan masuk ke time frame yang lebih kecil lagi ya. Nah, jadi yang pertama saya akan balik ke time frame daily dulu ya. Yang pertama saya lihat adalah adanya dalam teori smart money concept ya, ini merupakan area demand yang kita bisa dapatkan pada 14 Juni kemarin yang akan saya jadikan sebagai area point of interest saya, area POI satu harinya. Dan saya akan masuk ke time frame yang lebih kecil lagi ya. Nah, setelah harga menyentuh area one day POI saya, ini harga melakukan reaksi di area tersebut dan bahkan membentuk sebuah breakout strength ya, yang merupakan hal yang bagus banget. Tapi candle terakhir yang dibentuk pada time frame 4 hari ini candle yang bisa dikatakan spinning top ya. Jadi candle ini saya kurang suka gitu ngelihat candle yang seperti ini. Jadi saya akan lebih ke menunggu adanya sebuah koreksi ke area POI baru, yaitu demand dalam time frame 4 jamnya yang saya akan jadikan sebagai titik entry saya nanti. Jadi untuk titik entry seperti ini saya akan menunggu adanya sebuah tertiary test. Nah, walaupun sudah breakout dari area resistennya di harga 212, saya tetap akan menunggu adanya sebuah tertiary test. Nah, untuk entry saya akan saya letakkan di kisaran harga 206 ya, dengan stop loss di bawah area demand 4 jam ya, dan dengan target yang saya ambil ini merupakan area MA 100 ya. Area MA 100 ini akan saya jadikan sebagai target saya untuk SCMA nanti. Nah, kenapa area MA 100? Sebenarnya area MA 100 ini juga ya, jadi saya akan gambarkan dulu. Nah, area MA 100 ini ya, walaupun nggak kelihatan di stock bid, ini juga merupakan sebuah area MA 200 dalam time frame 4 jamnya. Jadi menurut saya area resisten tersebut akan lumayan susah untuk ditembus, dan dengan risk reward ratio 1 berbanding 4,5 ini merupakan risk reward ratio yang lumayan ya buat saya, jadi saya cukup puas dengan risk reward ratio-nya. Jadi targetnya saya akan ambil di area MA 100. Nah, jika misalnya rekan-rekan ingin menghold lebih lama, ini area MA 200 ini merupakan area maksimal untuk menghold SCMA. Oke, untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada AMRT ya, Sumul Al Varia Trijaya Tbk. Nah, untuk AMRT ini simple ya. Setelah ia melakukan kenaikan yang tinggi ya, yang pertama saya notice juga foreign flow-nya kuat banget ya. Dan pada saat ini ia sedang melakukan koreksi yang cukup dalam. Nah, kita lihat nih, dengan tekanan jual candle Marubozu seperti ini ya, dengan candle Marubozu seperti ini, kita akan lihat apakah besok bisa melakukan koreksi ke kisaran area MA50 yang bertemu juga dengan sebuah Fibonacci Golden Ratio 61,8% dan juga area demand yang bisa kita dapatkan pada tanggal 20 Juni kemarin ya.
kita akan lihat apakah AMRT bisa melakukan koreksi sedikit lagi menuju ke area interest kita ya, area yang bisa kita katakan cukup menarik. Nah, jika misalnya AMRT ini bisa melakukan koreksi sampai ke kisaran area EMA50, ini bisa dikatakan cukup menarik banget untuk melakukan pembelian, karena bisa dikatakan area ini merupakan sebuah area support yang cukup kuat ya. Dan saya akan mengharapkan adanya terjadi pantulan ke kisaran area resistennya yang telah disentuh sebanyak 4 kali di harga 2040. Nah, jadi entry-nya juga ini risk reward ratio-nya juga menarik banget ya. Nah, untuk titik stop loss ini bisa diletakkan jika ia cross di bawah area MA50. Nah, dan untuk rewardnya kita bisa letakkan pada area resistennya di harga 2040 dengan risk reward ratio 1/15. Ya, ini gede banget ya, bagus banget risk reward ratio-nya. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.